siapa dokternya? Oke, akan diambil berapa nomor dok yang diambil? Tiga nomor. Siap-siap. Ini yang hitam ya, di sini apa aja tuh? Isinya kasa, masker, Oh, PPK ya. Dokter Aries. Aries Pratono apa ya ininya? Facebooknya. Dokter Aries. Wah. Dokter Egi Herdiansa. Dokter Egi. Satu, dua, tiga. Oke. Berikutnya Dokter Cahyo Priyambodo. Wah. Ini yang ditunggu nih ya. Level nomor berapa? Size-nya berapa? Oh, pakai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bukan saya ya. Dokter Christopher. Wah. Ada nanya ya, alhamdulillah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Masih semangat ya insyaallah. Perkenalkan, saya Anwar dan keseharian saya praktek di Dokter Mahdian Taro. Kalau ada teman-teman atau rekan sejawat yang dekat-dekat boleh main. Insya Allah setiap hari ada di pasti. Bisa ketemu saya atau mungkin santai. Oke, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang free needle injection. Kita singkat aja FNI aja ya. Oke, kita mulai dari latar belakangnya. Saya sedikit memaparkan aja tentang keadaan di mana keadaan yang tidak safe atau yang resiko zaman dalam kita praktek sehari-hari. Seperti kita ketahui, isu safety itu penting sekali baik buat kita sebagai tenaga kesehatan maupun buat pasien. Di mana penggunaan injeksi berulang dapat mengakibatkan infeksi dari hepatitis B, hepatitis C, dan juga HIV. Tapi alhamdulillah mungkin tindakan seperti ini sudah nggak ada lagi ya. Kita hanya mengingatkan saja kepada maaf. Yang kedua itu insiden tertusuk jarum. Bisa bayangkan mungkin teman sejawat pernah, mungkin ya saya nggak tahu, saya sendiri pernah secara tidak langsung, tapi alhamdulillah pas kenanya pas saya dulu nggak tahu pas. Bisa bayangkan hampir 3 juta ya WHO itu memaparkan kasus seperti ini menyebabkan infeksi dari HIV, hepatitis B dan hepatitis C. Itu cukup tinggi juga. Bahkan kita udah diingatkan dari tahun 2003 tahun lalu. Kedua, penggunaan injeksi yang berlebihan. Biasanya kita tahu injeksi itu kita berikan bisa memang oral ataupun topikal tidak memungkinkan, atau juga keadaan-keadaan tertentu ya, di mana kita mengharapkan untuk mendapatkan efek yang lebih cepat. Salah satunya ya dengan CQCC ini yang pasti mau tidak mau pasti akan melakukan injeksi. Yang kedua, manajemen limbah. Saya mau nanya nih teman-teman nih, di tempat klinik pakai yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau enggak dua-duanya? Biasanya yang kiri itu pakai yang kardus doang. Kardus, nah air juga gitu. Nah ini sangat bahaya sekali di mana
seandainya juga tajam ini, kita bisa kena dan bisa terinfeksi. Jarum siapa yang nggak sama jarum? Anak kecil tuh hampir rata-rata pasti takut jarum. Kebiasaan kita dari kecil juga sering ditakut-takutin. Mungkin banyak indikasi dengar dari keluarga pasien untuk takutin anak-anaknya. Bahkan sampai 60%-nya dari 85% itu fobia. Oke, sekarang kita simplifikasi. Kami simplifikasi kita membuat sebagai sampai batas alat istilah mau apapun metodenya, prinsipnya seperti itu. Nah, persiapannya mulai dari anamnesis, anestesi, asepsis sampai kita membuang stigmanya. Nah, disinilah saya akan menjelaskan tentang anestesi, dimana kita harapkan anestesi itu membuat suatu hal yang menyenangkan baik bagi kita walaupun bagi pasien atau bagi anak. Kita harapkan tidak ada lagi anestesi yang menakutkan, anestesi atau anak yang dengan menangis hebat. Nah, disinilah kita perkenalkan namanya prenatal injection. Prenatal injection yang ingin saya jelaskan ini tariknya konformnya ya dok ya. Satu hal yang kompak sekali, kita bisa memberikan obat sampai 0,5 ml dengan kekuatan yang tegas, kuat. Penetrasi per kulit pun cepat, tidak sampai 1 detik pun sudah masuk. Nah, ini satu dasar kita menyebutkan bahwa penggunaan FN ini minimal rasa nyeri. Karena apa? Permukaan, bayangkan dokter pernah kita lihat needle 30 ya, itu lubangnya tuh bahkan lebih kecil lagi dari needle 30 itu lubang nozzle dari FN sampai 0,15 kalau yang needle 30 itu 0,3. Biarkan pasien tidak takut lagi, karena kita tidak menggunakan diagnostik. Pasien lebih nyaman, waktunya lebih cepat. Jadi benar dong ya, waktu kita memakai masukan obat itu nggak lama kok, bahkan nggak nyampe 1-3 menit itu sudah bekerja optimal, dan efek penyerapan juga cukup cepat. Kenapa dokter bisa lihat di sini, kalau kita pakai konvensional yang biasa dengan needle, dia hanya lokal saja. Tapi kalau dengan FN ini sampai dia menyebar. Dan yang terakhir ini bukan limbah medis, jadi limbah tajam. Jadi nggak usah khawatir, nojol-nojol itu tidak berbahaya. Tidak seperti kita pakai squid ya. Oke, keuntungannya salah banyak ya, mudah digunakan, bertahan lama, tidak sakit, bagus, cocok buat anak-anak yang takut jarum suntik. Oke, cuma saat ini sih yang setahu saya cuma satu saja yang FN ini yang sertifikasi baru kompor ini. Kalau juga saya lihat di Facebook di YouTube, kita cari prenatal injection pasti banyak keluar tuh merek kompor. Ya, bisa kita lihat terdiri dari 2 injection sama alat kokangnya. Kemarin teman-teman udah sempet ada yang pegang ini waktu kemarin acara bakti sosial. Ada yang udah belum pernah lihat atau belum? Udah pernah lihat semua ya? Ini simple banget kok, cuma ada 2. Ada alat kokang sama injektornya. Selanjutnya ada ini, ada nozzle-nya.
Ya, bisa kita lihat ini ada nozzle tutup ya. Ini ada adapternya. Yang terbaru, nozzle ini warnanya biru nih. Sebelumnya warnanya putih karena diharapkan untuk kita bisa melihat dosis yang akan kita berikan, jadi patokannya jelas. Dasarnya garisnya itu jelas kalau warna biru. Ini adapternya juga banyak sesuai dengan kita mau pakai vial ataupun ampul. Vial pun ada yang ampul vial yang besar, vial yang kecil bisa nih, ada adapternya, bisa disesuaikan. Oke, persiapannya mudah sekali, tinggal pasang aja adapternya, bisa tergantung vial atau ampul, masukkan nozzle dan tarik, sesuaikan dengan obat yang kita akan berikan mau berapa milinya. Alat kokangnya terbaru yang ini, seperti apa ini ya? Oke, letakkan, tinggal kokang aja sampai bunyi klik, sampai dia tidak balik lagi setelah kita kokang. Selama masih bisa balik berarti dia belum terkokang dengan baik. Dan baru kita sesuaikan berapa unit yang kita akan berikan. Tadi kita mau berikan 0,2, berarti sini juga kita akan sesuaikan 0,2 juga atau 20 ya. Ya, sebelum kita pasang kita pastikan dulu antara ini obat yang diberikan dengan ini ya window ya, dosis windownya harus sesuai. Tinggal pasang aja, selesai. Biasanya untuk yang biasa belum pernah pakai, kesulitan yang pertama cuma satu ini aja. Ini pasangnya agak susah nih dok untuk awal-awal. Tapi dengan sering kita megang, insya Allah udah dapat kok salahnya. Nah yang paling penting satu ini, banyak kejadian pas kita anestesi itu obatnya tidak bekerja. Kok tidak bekerja? Kemungkinan besar ini salah satunya tidak dengan sudut 90 derajat. Kalau seandainya dokter melakukan tiba-tiba keluar cairan, itu artinya tidak masuk. Ya, kemungkinan besar antara tidak terbentuk sudut 90 derajat atau kurang tekan. Ya ini dosisnya udah ya. Biasa sih anak 3 cc. Nah prosedurnya, sebelumnya kita harus tahu juga anatominya sebelum kita melakukan untuk titik-titik yang kita tembak. Ya ada 4 titik, jam 1, jam 11, jam 5, dan jam 7. Kalau jam 1 dan 11 itu kita berharap untuk mengenai nervus dorsal penis ya. Nah ini kita bisa lihat. Jadi jam kurang lebih jam ini ya, jam 5, jam 7, nanti jam 11. Nah di rumah sunatan juga kadang kita pakai untuk buka tabung nih dok. Tapi keadaan tertentu ya, misalnya anaknya, kita tahu anaknya tenang, kita juga mau coba, kita pakai anestesi bisa dicoba nih dok. Kita pakai 2 titik aja di jam 10 sama jam 13, jam 7 sama jam 13, atau jam 11 atau sama dengan jam 3 ya, jam 5 sama jam 1. Ya ini ada jurnal-jurnalnya. Ya itu aja, sekian dari saya berharap selesai sesi ini ya, saya harapkan nanti dokter-dokter bisa menggunakan efek ini dalam praktek sehari-hari, khususnya dengan sirkumsisi. Ya sekian, terima kasih, maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau itu di Indonesia, kalau Jakarta aja dengan populasi katakanlah 20 juta ya, Jabodetabek itu 20 juta, itu ada sekitar 200.000 pasien yang disurat tiap tahunnya di Jabodetabek. Nah itulah kita bagi-bagi, sebagian besar ke mereka, ada yang puskesmas, ada yang ke mantri, ada ke rumah sakit, ada ke dokter bedah, ada ke klinik 24 jam dan sebagainya. Nah sebenarnya angka-angka yang tadi itu luar biasa potensinya. Karena gini, kalau bisnis
misalnya apa ya, jual beli mobil, properti itu bisa naik turun. Oh lagi ekonomi lagi jelek, mereka mungkin penjualan ekonomi turun. Ekonomi lagi bagus, penjualan naik. Tapi sunat itu udah pasti 85% dari 250 juta itu pasti disunat. Kalau nggak tahun ini, tahun depan lagi, tahun depan lagi. Jadi artinya ini adalah bisnis atau peluang yang tahan banting. Jadi pasti kalau dia sama dia muslim laki-laki dia pasti akan disunat. Nah jadi buat teman-teman yang barangkali sudah mulai merintis klinik sunat atau baru mau merencanakan bikin klinik sunat, ini perlu diingat-ingat gitu bahwa potensinya sebenarnya sangat besar. Rumah sunatan sekarang 40 cabang. Kita hanya bisa 18.000 pasien setahun. Masih ada ke 1 juta lebih, 1.900.000 sekian lagi itu yang kemana-mana gitu. Nah silakan buat kita itu bagi-bagi rezeki. Dan jangan takut dengan namanya persaingan, karena semua itu Allah sudah tentukan rezekinya dan masih sangat banyak pasarnya yang bisa kita ambil. Oke, itu sebagai pengantar. Slide lagi. Ya, saya bagi 5 aspek yang perlu diperhatikan buat kita semua untuk mendirikan klinik sunat. Pertama adalah aspek pendiriannya sendiri bagaimana, kemudian nanti bagaimana membuat pelayanan yang baik, kemudian yang ketiga adalah marketing, bagaimana mengelola keuangan, sama pengembangan bisnis lanjutannya. Nah pertama pendirian klinik, slide. Ya, hal pertama adalah menentukan lokasi. Kalau menurut saya dari sekian banyak klinik kita yang sudah kita buat, lokasi tetap menjadi salah satu penentu. Jadi semakin lokasinya itu di jalan besar, itu semakin besar kemungkinan pasiennya banyak. Hanya saja memang semakin di jalan besar, sewa tempatnya semakin mahal. Ada ruko yang sekarang 1 tahun bisa 150 juta untuk 2 lantai, 3 lantai. Kalau kita di Mampang itu 500 juta 1 tahun pun ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Jadi semakin strategis, lokasinya itu semakin mahal. Tapi memang saya punya kesimpulan bahwa semakin mahal itu semakin cepat BIP-nya. Semakin mahal sewa itu semakin cepat BIP-nya. Jadi buat teman-teman kalau ada modal, ambil di tempat strategis. Kalau nggak punya, ambil sesuai kemampuan. Tapi memang lokasi nanti akan menentukan cepat atau lambatnya BIP. Kemudian perekrutan SDM. Jadi kita harus rekrut dokter, harus rekrut perawat, harus rekrut customer service. Nah, kemudian jangan lupa proses perizinan ada. Nah, sekarang ini ada satu kendala yang sangat sulit ya, menurut saya buat kita yang mau buat klinik yaitu masalah perizinan. Karena perizinan klinik rata-rata memakan waktu sekitar 6 bulan atau sampai dengan 1 tahun, tergantung seberapa gigi dan seberapa kita mau berjuang untuk mendirikannya. Karena persyaratan perizinan itu memang luar biasa untuk daerah Jakarta, Jawa, Sumatera sama gitu. Nah jadi buat teman-teman yang mau bikin klinik juga pertimbangkan ini. Kalau udah ada klinik 24 jam atau rumah bersalin malah lebih mudah menurut saya. Tinggal bikin layanan tambahan klinik sunatnya karena izinnya sudah ada. Kemudian renovasi ruko sesuai dengan identitas kliniknya. Jadi sebuah klinik sunat itu sebaiknya memang harus dilakukan renovasi internalnya sesuai dengan fungsinya. Jadi ada misalnya tempat bermain, kemudian ada ruang obat, tempat tidur yang harus sesuai gitu ya. Pembayaran atau kasir, info obatnya semuanya harus kita perhatikan. Slide. Kemudian yang kedua dalam hal pelayanan, ya. Menurut saya yang paling penting di pelayanan ini adalah SDM-nya. Jadi SDM-nya ini harus di training karena gini. Pelayanan atau customer service atau dokter itu adalah mereka lah orang-orang yang nanti akan berhadapan sama pasien yang tadi saya cerita, yang bisa membuat pasien itu puas, yang bisa membujuk anak supaya berani dan tidak nangis, kemudian yang bisa berbicara sama orang tua pasien sehingga mereka itu respect sama kita. Nah ini penting. Jadi kalau klinik itu kebetulan kita sendiri yang jalanin, ini lebih mudah. Ya kita tinggal nama-nama aja sama keluarganya, datang tepat waktu, tegur orang tuanya, usahakan anaknya jangan sampai nangis. Tapi kalau kebetulan klinik itu kita kerjakan orang lain, nah ini kita training.
customer service kita training, perawatnya kita training, dokternya kita training ya. Saya sama dokter-dokter di rumah sunatan yang baru dulu selalu saya bilang, salah satu contoh yang saya pengen semua kita dokter itu praktekkan adalah usahakan dari 10 pasien yang kita sunat, anaknya tuh 9-nya jangan nangis. Karena gini, anak-anak itu kalau dia disunat, begitu dia pulang di rumahnya udah ada yang nungguin orang-orang, tetangganya, omnya, kakek, nenek. Pertama yang tanya, nangis nggak tadi? Masih ditanya gitu. Nah jadi terkadang mereka tuh nggak tahu nih dokter pengalamannya udah 1000 kali sunat, 500 kali atau 10 kali. Yang penting anak saya jangan nangis. Jadi kalau sebuah klinik sunat dibangun di mana di situ pasiennya nggak ada yang nangis, itu pasti rame nanti. Nah jadi bagaimana membuat anak itu tidak nangis, itu penting buat teman-teman. Kalau kita sendiri sebagai dokternya yang ada di sini sebagai dokter mudah ya, kita sabar-sabarin aja, kita bujuk-bujuk, kita berani dulu, tapi makan waktu. Tapi kalau kayak saya misalnya ada klinik yang banyak, saya tergantung dong dokter Anwar gimana approach ke pasiennya. Saya tergantung di klinik lain nanti dokter lain seperti apa. Nah itu yang harus kita kontrol. Dan karena itu kuncinya adalah training. Kita harus training, kita harus punya menyampaikan, oh klinik kita tuh konsepnya kayak gini ya. Sunat itu harus 15 menit selesai ya, jangan ada yang nangis ya. Kemudian kalau bisa semuanya tuh happy. Begitu datang mereka happy, pulangnya lebih happy lagi. Nah itu kita harus buat gitu. Jangan ada bleeding ya. Gitu. Nah itu semua itu dari kita sebagai owner, kita sebagai pimpinan. Kita yang menentukan SOP dan kemudian kita training dengan tangan kita sendiri ke mereka. Ini hal yang paling bagus menurut saya. Dan jangan lupa membuat SOP ya. Buat SOP supaya semua orang atau ya sumber daya manusia yang ada di klinik itu tahu dan mengerti apa yang kita mau. Dan hal lain dalam hal pelayanan, kalau klinik satu itu masih bisa kita kelola sendiri. Tapi kalau klinik kita udah 2, 3, 4 beda kota, di Jakarta, satunya lagi di Bandung, ada di Medan. Nah, problemnya adalah kontrol. Kita udah training tapi kita nggak kontrol, akan lolos juga. Karena itu harus ada satu sistem yang baik dimana kita bisa kontrol. Nah kalau kita di rumah sunatan kita sudah punya satu sistem aplikasi klinik. Jadi pendaftaran itu pakai aplikasi, pembayarannya pakai aplikasi, kemudian tindakannya juga didata pakai aplikasi. Dan saya sebagai owner udah bisa lihat dari tempat saya semua klinik itu aktivitas hari ini. Oh saya tahu di Medan ada 2 sunat hari ini, dokternya si Anu dan si Anu. Anak-anak ini nomor teleponnya ini saya tahu semua. Nah itu yang paling ideal. Tapi itu kalau kita sudah punya beberapa klinik. Kalau masih masih baru ya satu aja itu kita tangani sendiri. Slide. Kemudian asesmen kepala klinik, kalau tadi klinik kita sudah banyak. Kemudian jangan lupa audit ya, jadi kontrol, intinya sih kontrol. Karena saya sebelum yang sekarang bisa punya klinik sunat di Surabaya dan Semarang, tahun 2008 saya juga buka di Surabaya Semarang, dua-duanya tutup. Kenapa? Karena saya nggak kontrol, saya nggak siapin sistemnya. Saya bikin klinik waktu itu tahun 2008, saya percayakan sama teman di Semarang, Surabaya, mereka jalan. Mereka juga sibuk. Dokter atau teman saya waktu itu, dia juga kerja di rumah sakit, sehingga dia percayakan juga sama karyawannya. Nah, masalahnya adalah karyawan itu jujur apa enggak? Karyawan itu benar atau enggak dia kerjanya? Dia tahu nggak sebenarnya SOP-nya? Dia disiplin atau enggak? Karena pengalaman mahal saya waktu tahun 2008 di Surabaya sama Semarang itu adalah akhirnya saya tidak dapat apa-apa. Kemudian kedua klinik itu hilang, sehingga investasi saya hilang. Tapi saya jadikan pengalaman itu untuk berpikir, kemudian harus pakai sistem nih. Karena kendalanya jarang. Saya waktu itu nggak ada WhatsApp kayak sekarang, Android belum ada kan 2008. Dia pakai telepon aja gitu. Atau pakai SMS, handphone sih udah ada, tapi masih susah sekali kontrolnya. Kalau sekarang bisa ada aplikasi macam-macam, ada CCTV banyak. Sekarang dulu nggak bisa. Jadi akhirnya saya bikin sistem yang sampai sekarang itu membuat dimanapun klinik itu bisa saya kontrol. Itu pun udah kita bikin sistem, masih aja tetap terjadi jebol, kebocoran, ada pelanggaran dan sebagainya. Berlapis-lapis, karena sistem itu buatan manusia, dilanggar juga oleh manusia. Nah jadi karena itu audit setiap harus dilakukan setahun, di audit diperiksa semuanya. Oh ketahuan. Salah satu contoh misalnya saya pernah tahu bahwa orang yang saya suruh untuk beli logistik
setiap semester itu dia ngambil uangnya 10%, itu contohnya. Nah itu akhirnya ketahuan karena audit gitu ya. Jadi terkadang hal-hal seperti ini kita temukan di lapangan. Baik. Kemudian marketing. Nah, di zaman sekarang ini menurut saya apapun usaha kita itu harus pakai marketing. Ya. Kalau kita di profesi kedokteran katanya ada etika kedokteran yang tidak membolehkan seorang dokter itu mempromosikan dirinya. Ya betul, dalam hal itu betul. Tapi sebenarnya di zaman sekarang itu udah agak susah batasannya. Karena kalau kita lihat di Kompas, dokter di Singapura, orang Singapura dia pasang satu halaman Kompas iklan dokter kulit dermatologis. Dia pasang ke orang Kompas Indonesia. Dan orang Indonesia banyak sana. Klinik-klinik di Pineng, Malaka itu mereka pasang promosi semuanya di Jakarta. Kalau kita naik pesawat tuh ada majalah, lihat itu majalahnya. Itu klinik-klinik di sana pasang promosi di sini. Jadi customer atau pasien-pasien dari kita pergi ke sana. Sementara kita dokter dalam negeri tidak boleh mempromosikan diri. Nah, jadi ini harus disiasati. Tidak usah mempromosikan diri. Silakan informasikan produknya. Misalnya contoh klaim itu ya, Mahdian klaim. Edukasi masyarakat. Oh, ada loh teknik baru sunat gini. Jangan promosikan dokternya. Saya nggak bilang ini saya bisa sunat pakai itu, nggak boleh. Tapi kalau kita promosiin alatnya, silakan. Oh, ada teknologi needle free injection. Ada teknologi pakai sekarang penyembuhan lukanya pakai lem. Itu bisa bagus. Nah, itu silakan dipromosikan. Itu edukasi buat masyarakat. Jadi melakukan aktivitas marketing promosi itu penting buat kita kalau kita ingin sukses bikin klinik, mau itu klinik sunat, kecantikan. Oh, penglihatan aja. 5 lagi ya, oke. Klinik sunat dan lain apapun. Orang jual, orang nipu aja, penipu aja dia promosi. Ya apalagi kita yang nggak nipu, yang jujur kan, harus promosi. Jual apa aja promosi. Dan lihat sekarang Jakarta yang macet. Kalau saya perhatikan, mungkin 50% minimal tuh 50% pasien yang mau datang ke klinik dia akan telepon dulu. Sebelum dia telepon, dia lihat di Google dulu. Dia lihat di internet dulu. Ini benar nggak sih klinik nyeri tulang belakang di mana, alamatnya di mana? Dia cari dulu informasinya. Ini klinik sunat dewasa benar nggak sih? Di mana ya? Telepon dulu. Karena orang nggak mau gambling dia datang situ kliniknya tutup. Ya kan? Dia datang dokternya nggak ada. Nah jadi mau tidak mau kita harus membuka sarana promosi atau informasi. Dan kalau bicara promosi informasi itu pasti ada cost yang harus kita keluarkan, ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, di sini teman-teman kita di Indonesia itu banyak, menurut saya cara berpikirnya masih menganggap bahwa aktivitas promosi marketing itu adalah biaya sia-sia, mubazir. Kalau kita pelajari orang-orang di luar, khususnya perusahaan-perusahaan punya Yahudi, kalau kita perhatikan brand-brand besar di dunia itu rata-rata di belakangnya adalah perusahaan-perusahaan Yahudi. Mereka mengeluarkan lebih dari 50% biaya income perusahaannya untuk promosi. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengeluarkan 90% dari biayanya untuk promosi. Dia dapat 100 miliar, dia keluarkan 90 miliar untuk promosi. Tapi tahun depan akibat dari efek promosi 90 miliar itu dia dapat 1 triliun. Begitu, makanya perusahaan besar itu yang punya mereka yang punya konsep itu. Nah kita ngeluarin 5% aja terkadang merasa itu sayang. Saya promosi pasang spanduk 100.000 kali 10 biji 1 juta, sayang, belum opahnya. Saya pasang pelang gede-gede bayar tagih pajak 15 juta, sayang. Nah itu pikiran yang salah. Jadi kita ini harus belajar cara ilmu marketing. Karena kita dokter ini nggak ngerti, kita nggak pernah diajarin cara memarketingkan diri dan bagaimana marketing. Jadi kita harus belajar, baca buku, dengar kuliah atau seminar-seminar marketing, kita akan terbuka wawasan kita. Kita harus punya website, kita harus melakukan aktivitas sosial media, kita harus pilih iklan. Itu kalau kita pengen surat. Kalau kita nggak lakukan itu, maka pasien yang datang kita adalah cuman di kelurahan kita, di RW kita, atau paling hebat di kecamatan kita aja. Sehingga kita cuma dapat sedikit. Nah, kalau kita mau banyak, ya memang kita harus mengiklankan diri jauh, ya. Karena di zaman sekarang mau nggak mau harus seperti itu. Nah, marketing itu ada dua, ada yang offline, ada yang online.
Jadi sekarang ini kalau yang offline itu ya, offline itu kayak misalnya pasang spanduk, kita pasang apa namanya baliho, billboard, bikin pelang nama klinik yang bagus, kemudian iklan di media, talk show itu offline. Tapi yang nggak kalah hebat dan luar biasa pengaruh sana itu adalah yang online, internet marketing dan sosial media. Jadi kita harus pintar dan belajar membuat desain. Kalau perlu mempekerjakan orang desain yang mendesainkan materi-materi promosi buat kita. Oh, hari ini ada anak sunat di fotonya, gitu ya. Saya perhatikan di Facebook itu beberapa teman, ada yang dokter, yang perawat, bagus sosmednya. Dan saya perhatikan yang bagus sosmed itu kliniknya rame. Nah, jadi teman-teman yang mau buat klinik jangan lupa itu. Nah, sekarang zamannya sosial media. Kalau nggak ada promosi seperti itu, orang jual kue aja, jual sepatu, jual sendal, ya kan, jual apa aja sekarang pakai online kan. Nah, jadi sama kita harus mengikuti perkembangan zamannya supaya kita punya pasien. Nah, slide ini yang offline. Nah, ini contoh ya. Balik dulu. Nah, ini untuk sunat dewasa. Karena dewasa itu banyak, mereka mau sunat tapi nggak tahu di mana mau sunatnya. Kita pasanglah di beberapa titik di pusat-pusat keramaian supaya orang, oh ada sunat dewasa, paling nggak dia foto ini, dia catat nomornya, nanti entah bulan depan, tahun depan dia sudah mantap dia mau sunat, dia punya nomor kita. Ini pasang spanduk. Nah, waktu aktivitas sunat tanpa suntik lagi launching ya, needle free injection itu kita harus promosikan. Kalau nggak orang nggak tahu juga. Oh, sekarang ada suntik tanpa sunat tanpa disuntik ya. Nah, ini kita harus promosikan. Slide. Ya. Oke. Nah, online. Slide. Ya, ini kita punya bisa di Facebook, di YouTube, jangan lupa ya. Slide. Kemudian Instagram. Ini kan membuat meme, media-media promosi, informasi yang bermanfaat lah buat orang yang lihat. Slide. Nah, aspek keempat adalah pengelolaan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan ini, nah ini juga salah satu kelemahan kita tenaga medis dokter, karena kita